Halo semua sobat Insomnia yang lagi dengerin podcastnya Insomnia, inspirasi obrolan mengenai apa saja. Nah, kali ini bersama saya Iva Hoirunisa di sini dalam podcastnya Asisten Laboratorium Psikologi Universitas Wisnuwardana Malang. Nah, kali ini kita bersama dengan satu narasumber yang kece nih. Penasaran gak tuh? Nah, bisa diperkenalkan diri? Halo semua sahabat Insomnia yang lagi nonton, aku Jung Putri, aku mahasiswi Fakultas Psikologi semester 3 Universitas Wisnuwardana Malang. Hai Kak Jung. Halo Kak. Nah, kesibukan akhir-akhir ini apa nih? Di luar tugas kuliah ya Kak, karena tugas kuliah kan kebetulan belakangan ini masih banyak banget. Aku lagi ikut organisasi BEM kan, BEM Fakultas. Nah kebetulan juga BEM Fakultasnya emang masih ada beberapa acara yang mau dilaksanakan. Jadi sibuknya tuh sekarang ya habis kuliah rapat gitu ya sih Kak. Terima kasih loh udah menyempatkan hadir di podcast kita. Iya Kak, sama-sama. Padahal kesibukannya banyak banget, tapi tetap bisa bergabung di podcast kita. BTW, tahu gak sih kita hari ini mau bahas apa? Nah hari ini tuh kita mau bahas tentang culture shock mahasiswa Fakultas Psikologi. Nah bener banget nih Kak Jung. Kali ini kita akan membahas tentang culture shock bagi mahasiswa psikologi. Nah, menjadi manusia merupakan hal yang dinamis, banyak perubahan dan pasang surut yang dihadapi dalam kehidupan. Dan berpindah dari satu zona ke zona yang lain merupakan hal yang lumrah dan pasti membutuhkan banyak penyesuaian, baik dari lingkungannya, budayanya, karakteristik orang-orang yang berbeda, merupakan hal yang cukup sulit dihadapi oleh hampir semua orang. Pasti menimbulkan banyak problematika, termasuk pengalaman culture shock yang banyak dihadapi di kalangan mahasiswa, terutama mahasiswa baru. Untuk pembahasan lebih lanjut, yuk simak terus pembahasannya. Nah, kali ini kita akan berbincang santai aja nih dengan Kak Jung tentang bagaimana sih culture shock yang dihadapi Kak Jung saat di sini. Kalau boleh tahu, Kak Jung ini asalnya dari mana sih sebenarnya? Kebetulan asal aku tuh dari luar Jawa. Aku dari Bali, di Denpasar tepatnya. Oh, dari Denpasar. Jadi rantau ya? Iya, aku anak rantauan. Kakak pernah ke Bali? Kebetulan masih nggak tahu sih kapan, tapi ya semoga secepatnya ya. Secepatnya sih nyusul ke sana, oke? Kalau misal boleh tahu nih, suka duka jadi mahasiswa rantau tuh apa sih? Kalau suka dukanya menurut aku sendiri itu masih yang nggak terlalu parah banget sih. Kalau sukanya itu dari pertama tuh dari lingkungan kan. Aku dari Bali terus ke Jawa itu kan lingkungannya baru pasti kan, beda sama di Bali. Terus habis itu aku juga ketemu sama teman-teman, ketemu sama orang-orang baru. Terus habis itu selain teman-teman sama orang baru tuh aku ketemu budaya-budaya yang baru gitu loh yang nggak ada di Bali. Terus habis itu aku juga semenjak di Malang nih suka nge-ekspor tempat-tempat baru gitu. Kalau di Bali kan aku cuma di situ-situ aja kan. Kalau di Malang tuh aku ya lebih tahu gitu loh. Oh ini ada tempat kayak gini nih di sini gitu. Kalau dukanya sendiri pun nggak jauh beda dari anak-anak rantau lainnya sih. Kayak menurut aku yang pertama tuh pasti jauh dari keluarga, jauh dari orang tua. Kalau misalkan sakit itu bingung kan kita harus ngapain. Terus abis itu kalau misalkan makan pagi hari itu bingung juga makan apa ya hari ini, mau masak males, mau Shopee Food atau apapun kayak ya kasihan duit kan gitu. Iya, Kalau misalkan di rumah kan udah disiapin tuh baru bangun pagi gitu. Jadi ya itu aja sih suka dukanya. Tapi menurut kamu sendiri apa itu membuat banyak perubahan di dalam hidup kamu atau gimana? Banyak kalau menurut aku ya, meskipun aku belum lama banget di Malang, tapi itu udah banyak banget ngerubah aku kayak kalau di rumah di Bali aku tuh kan apa-apa masih ada orang tua. Kalau misalkan di sini ya apa-apa sendiri, kayak kalau sakit sendiri, mau makan sendiri, ya mikirin diri sendiri aja tuh susah gitu loh. Jadi aku ngerasa kayak oh iya ya kalau misalkan aku di Bali tuh masih enak gitu, masih ada keluarga banyak. Kalau di sini sendiri tuh ya berubah juga sih, jadi lebih mandiri sih menurut aku. Iya sih benar. Kalau misal tujuannya untuk perantau itu kan untuk melatih kemandirian juga. Tapi kalau misal lingkungannya atau budayanya, apa kamu merasa berbeda banget dari yang sebelumnya kamu di Bali kayak gini, terus itu di Malang yang kayak gini?
Ya pasti beda kan Kak. Kalau misalkan di Bali kan ya di tempat manapun pasti beda-beda kan budayanya. Jadi ya mau nggak mau ya harus terima juga karena kan aku juga dari luar. Terus habis itu aku datang ke sini emang karena kemauan aku juga. Jadi harus konsekuensi aku buat nerima budayanya itu. Gitu sih. Jadi untuk budaya, untuk lingkungan dan lain-lain kamu berarti nggak ada masalah dong sebenarnya. Enggak, kalau di aku sendiri nggak ada masalah. Oke. Nah, dulu tuh SMA-nya atau SMK-nya ngambil apa sih? Aku dulu SMA ngambil jurusan IPS. IPS nih, berarti ada sangkut pautnya dong sama psikologi. Ada. Nah, kamu sendiri tuh apa sih? Kenapa sih kamu kok ngambil jurusan psikologi? Padahal kan ada jurusan IPS bisa kemana aja sih. Iya. Kenapa sih kamu kok harus ke psikologi? Atau ada pilihan lain atau gimana? Kebetulan aku pas SMA itu nggak mau mikirin jurusan sih, maksudnya pertama-tama itu kayak udahlah kemana aja gitu. Tapi waktu pertengahan SMA itu kalau nggak salah sekitar kelas 11 itu kelas 2 SMA, kayak teman-teman aku tuh pada punya masalah gitu loh Kak, terus habis itu curhat ke aku, terus habis itu mulai dari sana tuh aku ngasih saran, terus aku ngasih solusi, terus habis itu teman-teman aku juga pada cerita ke aku, kamu ngasih solusi kemarin aku terapin ke masalah aku, selesai tahu masalah aku. Itu tuh aku buat aku happy gitu loh Kak. Terus akhirnya aku juga akhirnya semenjak dari sana aku tuh kayak mulai suka ngasih saran ke orang, terus aku suka ngasih solusi ke orang. Jadi kalau misalkan masalahnya orang selesai karena solusi atau saran aku happy. Nah, makanya dari situ aku kayak nyari jurusan yang emang ya spesialisasi buat kayak ngasih saran. Ternyata ada nih psikologi, emang kebetulan juga pas juga di aku gitu. Berarti menurut kamu psikologi ini bener-bener menjadi passion kamu ya? Terus Iya. itu pasti dari IPS terus itu ke psikologi kan banyak perubahan nih, banyak perbedaan. Nah, kamu merasa kaget nggak sih atau merasa ada perbedaan atau merasa ada kesulitan saat menghadapi matkul kan sekarang semester 3 nih, kan lumayan banyak nih udahan ilmunya, ya kan? Kalau aku sini cerita dikit ya Kak. Iya boleh. Aku SMA tuh mikir mau masuk psikologi karena ya pasti pertama emang karena aku suka passion aku. Terus yang kedua aku juga mikirnya tuh kayak nggak ada hitung-hitungan. Pasti kan itu aku mikirnya siapa sih yang mau nyari hitung-hitungan gitu kan. Terus habis itu yang ketiga aku juga kayak mikir psikologi ini ya buat manusia aja gitu loh ternyata. Tapi pas aku masuk nih semester 1 ketemu sama statistika. Terus habis itu kan hitung-hitungan ya, jadi agak shock itu di sana aja sih. Terus habis itu di semester 3 ini aku kebetulan kan baru dapat biopsikologi. Itu kan ngebelajar tentang organ-organ manusia, otak-otak manusia kayak gitu kan. Shocknya cuma di sana aja, kayak nggak sesuai sama ekspektasi aku. Tapi di luar itu tuh sebenarnya perbedaannya tuh kayak aku lebih ngerasa gitu loh Kak, kalau misalkan dosen tentang psikologi kepribadian nih ngomongin tentang sifat-sifat manusia, terus habis itu tentang tingkah laku manusia, aku tuh jadi makin sadar kayak oh iya ya manusia tuh kayak gini, kalau dia mau berperilaku tuh ternyata udah ada jalannya kayak gitu loh Kak. Terus habis itu secara nggak langsung tuh aku sadar kayak ilmu psikologi ini tuh emang relevan sama kehidupan kita sehari-hari meskipun kita nggak sadarin gitu. Nah, saat masih SMA dan saat kamu berada di perkuliahan, apa sih yang paling kamu rasakan, perbedaan apa sih yang paling kamu rasakan? Waktu SMA sama kuliah tuh kan bedanya jauh banget ya Kak. Entah itu dari waktu, materi, sama yang lain-lain tuh jauh banget bedanya. Kalau misalkan dari SMA, aku ngerasa SMA tuh ya setiap hari waktunya main gitu. Kayak aku kan waktu sekolah itu sekolah dari hari Senin sampai Sabtu. Itu pun pulangnya cuma sampai jam 1 siang gitu kan. Nah pulang dari sekolah itu aku masih bisa main, keluyuran dulu, nongkrong dulu sama teman-teman sampai sore baru pulang. Tapi kalau misalkan kuliah, aku ngerasa kayak kita kuliah nih sampai sore nih, sampai kalau nggak salah aku kuliah kan sampai hari Kamis. Itu paling sore itu pulang jam 4. Nah itu tuh pulang dari kuliah tuh nggak yang langsung bisa main gitu sama teman-teman, malah mikirin tugas terus gitu kan. Kakak juga ngerasa kayak gitu nggak? Iya dong pasti. Terus itu kalau misal udah di rumah tuh rasanya itu ya udah capek gitu. Ya terus itu nggak ada kesempatan sih. Tapi ya kan sampai Kamis. Terus itu masih ada waktu Jumat, Sabtu, Minggu. Itu sih enaknya. Nah kan kemarin SMA terjebak pandemi nih.
Bener nggak? Bener banget. Terus itu sempet merasakan pembelajaran daring juga kan? Apa sih yang kamu rasakan kemarin pas pembelajaran daring di SMA sama kemarin juga perkuliahan juga sempet daring? Itu perbedaannya apa sih? Kalau SMA aku kan baru daring itu kelas 3 SMA, which is itu kan udah kayak masa-masanya tuh harusnya seneng-seneng kan di sekolah, cuma kayak hilang gitu loh masa jaya-jayanya di sekolah. Bener sih. Terus akhirnya mau masuk kuliah pun itu kan masuk ke dunia yang baru ya, apalagi kan aku maksudnya bukan kuliah di Bali ya, aku kuliah di Malang nih, tempat baru nih gitu, bahasa baru, orang-orang baru, lingkungan baru. Jadi itu menurut aku berat banget sih dari transisinya dari SMA ke kuliah gitu, apalagi daring, karena kan kita kayak cuma ketemunya itu secara virtual. Terus habis itu juga waktu itu aku ospek juga sempat virtual kan, terus habis itu makanya dari sana kayak ya daring nih, tapi sempat juga kalau waktu itu semester 1 sempat beberapa kali offline kan, kebetulan juga aku sempat kesini cuma sekali. Nah dari yang sekali offline tuh kayak aku ngerasa kuliah daring nih kayak nggak efisien gitu loh Kak, kayak nggak bisa aku ngertiin nih materi-materi yang dikasih sama dosen gitu. Kalau misalkan kuliah offline ya enak, karena kalau misalkan kita ada pertanyaan atau apapun itu bisa dijawab langsung gitu sih. Iya sih, aku juga dulu kan kebetulan aku semester 5 kan. Nah, 2 tahun tuh. Maba berarti pas ospek juga kakak online? Iya, ospek online. Terus kan untuk sistem-sistemnya kan masih kaget banget kan. Jadi tuh kayak kurang persiapan dan lain-lain, dan selama hampir 2 tahun itu tuh kayak cari temen tuh sulit gitu. Kalau misal menurut kamu gimana? Iya, dari pertemanan pun kayak aduh gimana ya, sungkan nih kalau mau ngechat, apalagi kan kita waktu itu punya grup maba kan. Terus habis itu kayak ya susah karena kita nggak bisa ketemu langsung, jadi kita nggak tahu nih orangnya yang mana. Pas ketemu langsung pun pertama kali kayak aku mikir ini siapa ya gitu. Jadi tebak-tebak manggis nggak sih? Iya, kalau misalkan kita ketemu langsung kan kayak langsung bisa kenalan kan, kayak tahu ini siapa, kayak karakter aslinya kayak gimana gitu, jadi lebih tahu, lebih enak aja sih kalau misalkan ketemu langsung itu. Nah ini kan udah masuk luring lagi nih, sebulan nggak sih? Iya, bahkan kayak belum sebulan deh. Belum sebulan. Nah, kalau misal masalah pertemanan itu kamu kesulitan gak sih? Kemarin tuh kan kita selama 2 tahun nggak tahu orangnya yang mana. Terus itu kan pasti hubungan di media sosial aja sama di langsung real life itu kan berbeda. Itu kamu merasakan perbedaan yang sulit nggak sih? Atau teman-teman kamu ternyata banyak yang ngegeng atau gimana pas masuk kuliah luring? Kebetulan kalau misalkan aku bersyukurnya sih karena teman-teman aku yang sekarang ini di semester aku sekarang tuh mereka tuh nggak pakai geng-geng circle-circlean gitu lagi sih. Kayak mereka tuh emang berbaur sama semuanya gitu. Apalagi kan kalau misalkan aku ngerasa juga aku dari luar, teman-teman aku kebanyakan dari sini. Teman-teman aku juga kayak kalau misalkan dia lagi ngumpul kan mereka pakai bahasa Jawa gitu kan. Terus kalau misalkan ada aku, kadang teman-teman aku kayak jangan pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Indonesia biar Ju ngerti gitu. Jadi aku bersyukur itu dari sana sih. Terus habis itu teman-teman aku juga ngertiin aku. Terus habis itu teman-teman juga mau ngajarin aku tentang kalau misalkan aku kurang ngerti sama budaya di sini kayak gimana gitu. Mereka ngasih tahu gini loh Jung, budaya di sini tuh kayak gini. Pokoknya saling sharing aja sih. Iya sama sih, kalau misal di semesterku juga bener-bener berbaur banget. Mungkin karena kita dari awal dari semester 1 tuh memahami gimana sih bagaimana manusia, gimana sih kita cara bergaul dengan apa benar kayak gitu. Mungkin juga salah satunya juga itu. Cuma kadang itu kayak apa ya Jung ya, kayak kita itu pasti ada suatu momen ketika dimana kita harus berteman dengan beberapa orang aja. Itu kamu merasakan nggak sih? Maksudnya tuh menurut kamu butuh nggak sih kayak pertemanan yang bener-bener lekat kayak gitu? Kalau menurut aku sih dari yang aku lihat sih sebenarnya butuh ya. Karena kan kita juga kayak misalkan kita punya masalah nih, misal anggap aja ya aku ngambil kejadian yang aku di Malang aja ya.
kayak misalkan aku punya problem sama emang masalah hidup aku sendiri gitu loh selama di Malang, nggak mungkin dong aku cerita ke teman-teman kelas gitu, kayak takutnya tuh ntar dikira oversharing sih kak. Iya benar sih. Iya kan, makanya jadinya aku kayak kebetulan sih aku punya teman satu kos juga kan dari Jawa, tapi dia dari Tulungagung gitu. Terus habis itu jadi dia kayak ngajarin aku juga tentang budaya-budaya yang ada di sini sih. Meskipun ya dia bukan dari Malang, tapi kan setidaknya dia ngerti nih sama budaya yang di Jawa. Terus habis itu jadi dia juga jadi tempat aku kalau misalkan aku lagi kebingungan atau mungkin aku mau cerita tentang yang emang ngebahas tentang privasi aku tuh, aku ngomong ke dia sih kalau di sini gitu. Jadi menurut kamu berarti pertemanan yang benar-benar deket itu butuh ya? Iya butuh banget, apalagi kayak aku juga ngerasa kalau misalkan kita kuliah ini beda sama SMA-nya itu adalah kalau misalkan SMA itu aku ngerasa aku nggak ngerti, teman-teman aku juga pada nggak ngerti nih. Tapi kalau misalkan baru masuk kuliah aku nggak ngerti, jadi aku ketinggalan. Teman-teman aku tuh udah ngerti semua, jadi ya harus juga sih punya teman yang benar-benar apa sih namanya yang ngertiin kita juga gitu sih. Nah, tadi kan udah dijelasin nih tentang kamu itu culture shocknya apa aja, terus itu kamu penyesuaiannya apa aja, terus itu gimana kamu bersosialisasi sama teman, ya kan? Terus itu sebenarnya kamu itu sampai sekarang kamu masuk psikologi, kamu bangga gak sih masuk psikologi? Bangga sih kebetulan, karena kayak orang-orang tuh nganggap aku tuh kayak gimana ya, ini orang nih bisa nyelesain masalah nih kalau misalkan jurusan psikologi itu. Jadi kalau misalkan aku ketemu orang, oh nanti kalau aku ada masalah, kalau kamu lulus aku kesana ya, aku mau konsultasi sama kamu gitu ya. Seperti tadi aku bilang kan, aku happy tuh kalau misalkan ada orang nanya ke aku, nanya solusi, saran, terus habis itu masalah mereka selesai, itu aku happy juga. Jadi bangga karena itu sih kak. Keren nih, berarti kamu menghayati banget jadi anak psikologi nih. Iya. Nah, terus kan habis ini pasti ada tujuan kamu ke depan, goals yang bakal kamu raih dengan kamu masuk psikologi. Menurut kamu goals yang kamu inginkan atau cita-cita yang kamu harapkan apa sih setelah masuk dalam psikologi ini? Meringankan masalah-masalah orang-orang ya. Aku pengen nantinya ini ilmu yang aku pelajarin di psikologi ini tuh selain berguna sama orang lain, berguna juga sama diri aku sendiri. Kalau nggak diri aku ya ke keluarga aku, ke orang-orang terdekat aku. Selain buat orang lain, tapi juga berguna juga buat diri aku sendiri. Kayak aku tuh berharap nanti kalau misalkan aku punya keluarga, aku bisa lebih ngerti tentang keluarga aku, supaya keluarga aku emang terhindar juga dari masalah-masalah yang ada. Terus habis itu kayak aku juga pengen nanti kalau misalkan aku ngasih apa sih saran atau solusi ke orang lain, kayak problem solvingnya itu bukan cuma aku saran yang abal-abal gitu. Aku pengen nanti saran sama solusi aku tuh emang mendasar sama ilmu-ilmu yang aku pelajarin di psikologi sih kak, itu aja. Terima kasih Kak Jung udah menyempatkan hadir di podcast kita kali ini. Iya kak, sama-sama. Banyak banget gak sih ilmu-ilmu yang kita dapat dari perbincangan kita kali ini. Nah, menurut Kak Jung, kesimpulan apa sih yang kita dapat hari ini? Kesimpulan aku dapat hari ini tuh ya kak, karena aku sebagai pendatang, jadi ya selain aku juga ya, misalkan nih ada maba nih yang nonton ini, kalau misalkan kalian berasal dari luar, terus habis itu mungkin masih shock sama kebudayaan yang ada di sini, dan entah itu dari segi bahasa, perilaku dan lain-lain itu, ya jangan takut gitu loh, karena kan kita datang ke daerah A nih, kalian mau kuliah gitu. Jadi ya harus nerima konsekuensinya gitu, harus ketemu sama orang-orang baru, harus ketemu sama lingkungan baru, terus habis itu pokoknya banyak deh, beragam gitu. Saran nih untuk mahasiswa-mahasiswa baru baik dari fakultas psikologi atau fakultas-fakultas lain, jangan takut sama namanya perubahan, karena perubahan itu merupakan suatu pembelajaran baru yang mungkin berguna bagi masa depan kalian. Nah, untuk Sobat Insom, jangan lupa terus dengarkan podcast selanjutnya, bisa didengarkan di Spotify, YouTube kita, dan IGTV di bawah ini. Saya Iva Hoirunisa pamit undur diri dan terima kasih. Sampai jumpa kembali.